Oke guys, kali ini kita mau mereview Dell yang udah pernah di request juga, seri U2719D. Dan ini U2419H. Dan ini seri Dell yang gue udah pernah mention di video gue ViewSonic 2458 kalau nggak salah, yang dicalibrated. Dan ini juga dicalibrate dari factory Dell-nya. Dan nanti gue pengen mentes seberapa calibrate monitor ini. Dan sebelum gue masuk videonya, gue mau shout out dulu untuk sponsor kita kali ini. Disponsori oleh Oxigo, sebuah website untuk mencari monitor secara detail berdasarkan filter yang bisa kalian pilih, baik inch, panel, response time, harga, dan lain-lain. Oke, guys, di sini ada 27 dan 24 inch. Dan nanti di akhir video gue akan jejerin. Tapi di sini gue akan bongkar 27 inch biasa guys, yang lebih gede dulu. Karena gue biasanya yang lebih besar lebih banyak fiturnya. Dan nanti kita akan compare di akhir video, jadi nonton sampai habis. Dan monitor ini memang dikhususin guys untuk para profesional yang ingin merasakan kecerahan warna yang luar biasa. Bukan kecerahan ya, kecerahan mungkin berbanding lurus dengan brightness, tapi ini lebih ke arah kedetailan warna yang bisa kalian lihat. Jadi nanti hasilnya akan seperti apa yang muncul di printer. Tapi kembali lagi, semua itu tergantung printernya seperti apa tipenya. Tapi dicalibrated dengan alat yang langsung dari depan itu guys. Jadi pakai sebuah alat, bukan hanya ganti isi profile atau dari sistem aja, enggak. Oke guys, ini dusnya udah mewah banget, hitam. Dan pada saat kalian angkat, kalian tahu ini monitor ajaib ya, bukan ajaib ya, luar biasa banget. Di 27 inch beratnya nggak wajar menurut gue, karena berat banget. Oke, bagian depannya keren. Dan yang menurut gue paling keren adalah bagian belakangnya guys. Itu paling keren menurut gue. Dia udah kasih lihat kalian sebuah desain yang menunjukkan bahwa gua memang khusus buat profesional. Kalian lihat bodinya, kalian lihat gaya yang dia pasang, gambar yang dia pasang, itu keren banget. Serasa gue lihat sesuatu yang muncul dari masa depan. Itu yang gue rasakan. Oke, tanpa basa-basi, dia juga nggak tulis apapun. Spesifikasinya apa sih itu? Impressively slim design and extraordinary viewing experience. Ya, itu yang ditulis. Sisanya dia nggak tulis apapun. Oke, langsung aja kita bongkar. Gimana bongkar? Oh. Dan kalau kalian tahu ini, kalau kalian bagian tukang produksi dus guys, kalian tahu bahwa monitor ini dusnya tuh borosin produksi guys. Cuma ya, yang dikejar adalah orang profesional yang beli. Jadi nggak masalah buat dia borosin dus. Dan ini dusnya kalau kalian lihat ya, dibikin bagus banget, dilapisin sebuah kertas hitam gitu ya, yang menambah cost menurut gue, menambah cost harga dari dusnya sendiri. Jadi gue nggak tahu apakah dihajar di monitornya costnya. Kertas-kertas yang selalu kita lewatin, USB hub, dan di sini dia kasih kita display port tentunya ya, harus mewah lah ya, harganya juga mewah sih. Standnya oke. Standnya tadi indah banget, silver. Kalau kalian lihat silver yang mewah, apakah dia lebih mewah daripada gambarnya? Gue pengen lihat. Ternyata betul aja guys, ini besinya bagus, dipegang juga terkesan padat. Dari tekstur materialnya juga bagus, silver gitu. Silver doff gelap-gelap gitu ya, agak hitam. Dia bukan silver terang ke putih. Waduh, ini tiltnya aja bagus banget. Gue bisa kasih tahu ini pasti pegangnya udah bagus banget sih ini. Head adjustmentnya, oh masih ada monitornya baru terasa bagus ya. Build quality-nya sangat-sangat bagus sih menurut gue ini. Keren banget memang. Bisa vertikal juga. Ini gue pakai tangannya bisa sih. Ini bagus banget sih, smooth banget pasti pada saat kalian pasang di monitor. Manis banget. Oke, kita singkirin. Tempat gue berantakan banget, kakinya susah banget nge-step. Oke. Waduh, plate-nya juga terkesan mewah kalau kalian lihat besinya. Tuh. Kotaknya kotak mewah, guys. Plastik yang dirasakan juga gua rasa ini bagus banget. Di bawahnya ada plat besi. Ada stand karetnya sekitar 6. Ya, ada 6 dan ada 1 mur. Nah, tadi standnya sih nggak ada mur. Kalau kalian pegang gini aja bener-bener mewah banget.
Terus kalau kalian taruh, waduh, beratnya kalian bisa denger ya. Itu bagus banget sih. Ya, dus-dusnya juga keren. Oh, di sini ada perlengkapan yang dikasih. Gue baru sadar. Apa ini? Oh, kabel power. Jadi dia nggak kasih adapter, dia kasih power di dalam paket penjualannya. Kita langsung ke bodinya guys. Waduh, bodinya menarik nih. Sangat menarik gue bilang sih. Oke, pada saat kalian buka plastiknya, ya, dia kasih kita satu lapisan buat panelnya. Gue nggak tahu ini panel apa, tapi baru kali ini gue lihat Dell kasih panel seperti ini. Terakhir gue nge-review LG yang menunjukkan kalau di bagian depannya dilapisin sesuatu, dia lebih ke arah glossy guys. Dan betul aja, ini cukup glossy guys. Walaupun gak se-glossy LG ML600. Dan di sini langsung kalian bisa lihat desain yang paling keren dari monitor ini adalah tanpa bezel. Bener-bener gak ada bezel. Bezelnya itu di dalam, bukan bezel yang keluar jadul gitu, tapi ini bezel kayak masa depan gitu guys ya. Jadi di dalam cukup tipis, nanti kita ukur. Wih, ini keren banget. Bagian belakangnya silvernya masih sama seperti standnya, dan ini perpaduan dengan warna hitam, itu keren banget ini bikinannya. Gue bilang sih ini buset, cakep banget. Dipegang juga nggak terasa glossy dan juga nggak terasa doff, nggak terasa kasar gitu, masih mulus, bagus banget sih. Oke, kita langsung tes buat berdirinya. Berdiri aja, nanti baru kalian lihat videonya. Oke guys, ini udah berdiri. Langsung yang bisa kalian lihat dan rasakan adalah kemewahan guys. Kemewahan yang luar biasa menurut gua. Tanpa bezel di depan, bodi yang super tipis. Untuk kelas 27 inch yang mewah banget, gue bisa bilang stand yang sangat kokoh bagian bawah, dan ini tipis banget. Dan tilt yang super smooth ya, super smooth yang gue pernah rasain lah. Ini mulus banget sih guys, ini gue bisa bilang sih. Ini tanpa halangan sama sekali, kalian bisa goyangin seharian. Gue gak tahu kenapa bisa semulus ini. Bahkan tadi pada saat gue pegang standnya aja udah bisa gue rasain ya. Dan mungkin yang menjadi drawback dari monitor ini adalah ketipisan dari standnya. Yang gue bilang tipis banget stand yang berdiri ini. Itu membuat dia punya head adjustment agak sedikit gimana ngomongnya, kurang bagus, kurang smooth. Karena tipis banget, lu bisa rasain ini agak sedikit. Gue pernah rasain ini di monitor-monitor yang seri-seri 24 inch yang agak kemurahan ya untuk head adjustment -nya. Tapi untuk tilt bener-bener kalian bisa ngerasain ini perfect banget. Gue bilang sih ini tilt yang terbaik yang gue bisa bilang. Dan vertikalnya juga gue bisa bilang ini yang terbaik yang pernah gue rasain. Ini mulus banget, mulus banget. Tilt dan vertikal yang paling mulus yang pernah gue rasain. Panelnya gue bilang guys ya, tadi agak dilapisin plastik gitu. Dan panelnya itu agak sedikit glossy guys. Itu membuat warnanya itu keluar banget dibandingin anti glare yang sering kali gue lihat. Itu jadi meredupkan beberapa sisi warnanya. Tapi ini sedikit glossy, nggak se-glossy ML600, tapi ini glossy juga. Speknya gue bacain dulu guys, 27 inch, flat, IPS, 1440p, atau kita biasa sebut 2K, 5 ms 60 Hz yang gue nggak pengen lihat sih ya, itu spesifikasi yang nggak pernah gue lihat kalau di monitor desain, nggak penting banget. Nitnya udah 350 guys, kalau kalian bisa ngerasain warna yang keluar dari monitor ini, kalian tahu bahwa nitnya ini tinggi, 350 nit. Dia kasih DisplayPort 1, HDMI 1, juga ada enggak loh, DisplayPort yang dia kasih ke kita ada dua port DisplayPort. Dan ada audio out, juga ada USB hub. USB hub-nya di bagian bawah dia kasih dua USB hub. Dan di bagian kanan ada dua lagi USB hub. Itu gila sih, banyak, ada 4 USB hub. Dan dia cuma kasih kita ke sertifikasi 99% sRGB. Ada juga audio out
dan juga ada face mount 10x10 yang harus kalian buka dari standnya. Garansinya guys, itu dia kasih 3 tahun. Tenang aja, jadi tenang aja. Cuma harganya guys ini menurut gue masih masuk akal di harga 5,6 juta. 5,6 juta rupiah kalian bisa dapetin monitor secantik ini. Gila sih, gue bisa bilang sih desain ini keren banget. Dell, logonya juga mantap di bagian belakang. Dilapisin plastik di sini. Udah ngeblend banget sama warnanya. Digabungin dengan warna hitam itu udah cocok banget. Sedangkan ini kayaknya sedikit bertolak belakang dengan warnanya LG. Biasanya yang biasanya gue cek di 29WK600 misalkan. Atau 29WK600 seri 4K-nya. Bukan. 27UK600 kayak gitu-gitu ya. Silvernya dia lebih ke arah putih guys. Jadi dia pakai standnya warna putih. Sedangkan di sini dicampur dengan seri yang blacknya. Ya, itu guys yang paling keren dari monitor ini. Gue ukurin buat kalian. Panjangnya 27 inch. Itu di 61 cm. Lebarnya 35 cm. Dengan ketinggian yang paling tinggi itu di 52 cm. Yang paling rendah ada di 39 cm. Ketebalannya di sini gue ambil yang paling tengah guys, karena tengah paling tebal. Itu ada di 1 cm. Bagian pinggirnya itu di 0,5 cm. Jadi tengah-tengah 1 cm ngepres ke ujung 0,5 cm. Sakit sih, ini bagus banget, tipis banget. Dan ini bezelnya 0,6 di bagian atas, bagian kiri kanan juga 0,6, bagian bawah biasanya lebih tebal. Itu di 0,7 atau 0,8 kira-kira. Dan kerennya guys, ini adapter di luar. Adapter ini di dalam, tapi dia bisa ngepres monitor ini sampai setipis ini. Dan biasanya kalau ujungnya tipis guys, dia cembung ke belakangnya kan nggak enak gitu liatnya ya. Kalau adapter di dalam biasanya gue lihat. Tapi ini cembung ke belakangnya tuh masih dalam batas normal. Yang masih gue berpikir, wah gila ini tipis banget sih monitor. Dan di atas juga kalian bisa lihat lubang-lubang untuk keluar suhu panasnya. Ya memang butuh sih di 1440 kalau kalian nge-push terus melakukan editing video, pasti ini akan jadi panas monitor ini. Dan heatnya langsung ke atas. Keren, menurut gue keren banget. Dan habis ini gue mau jajarin dengan seri 24 inch-nya supaya kita tahu perbedaannya apa atau nggak ada perbedaan sama sekali. Oke guys, ini gue udah berdiriin di sini 24 inch dan di sini 27 inch. Gue lihat dulu bagian belakangnya. Di sini semua bodinya keren, mantep. Portnya juga tadi gue udah cek. Dari USB hub-nya gue pikir ini akan dikurangin 2, tapi enggak. USB hub-nya tetap 4, sama-sama 4. Dan semua portnya sama. Di sini HDMI 1 dikasih DisplayPort ada 2 di sini. Dan ada lubang buat audio out juga masih kasih. Ini juga masih kasih audio out. Dan perbedaan dari kedua monitor ini yang paling gue bisa kasih tahu ke kalian adalah nit di sini 350, nit kesukaan gue. Nit di sini 250 standar. Tapi gue nggak tahu apakah kalian bisa lihat itu di monitor atau kagak. Tapi jelas di sini di 24 inch karena gue rasa nanti gue lihat di bagian depannya ya guys. Ada yang pengen gue mention di ketajaman pixelnya. Oke guys, di sini gue tes juga tiltnya. Gue tau guys, tiltnya 24 inch aja the best sih menurut gue. The best. Ya tetap head adjustment-nya kurang enak. Tetap sama. Tiltnya. Untuk dia bisa kiri kanan ya. Coba. Dia bisa ke sini. Dia bisa ke sini. Oke guys, gue juga baru tahu ini bisa kiri kanan. Dia punya vertical movement-nya dia bisa kiri kanan. Sedangkan yang biasanya yang kita terima antara kiri doang atau kanan doang seinget gue. Dia nggak bisa kiri kanan. Dan ini keren banget. Dan gue baru ingat tadi pada saat kita buka, kita ngobrol-ngobrol dan ini mengingatkan kita pada warna Space Black dari Apple gitu ya. Ini keren banget. Walaupun Space Black dari Apple itu biasanya dibikin dari aluminium gitu ya, aluminium alloy atau apa, gue nggak pernah pegang sih ya. Aluminium gitu, tapi kalau di sini lebih ke arah plastik guys. Tapi tetap aja mewah, menurut gue mewah. Oke guys, gue akan pindah ke depan untuk liatin pixelnya bagaimana. Oke guys, ini gue udah duduk di depan supaya lebih valid. Dan di bagian bawah kalian lihat ya, itu udah keren banget tuh logo Dell-nya itu bener-bener nggak mengganggu. Dan di sini kalau kalian lihat langsung di 24 inch, bahkan dia mempres lagi dia punya bezel sampai setipis itu. Dan gue masih ukur buat kalian semua. Ini 0,4 guys, sakit sih.
0,4 dan di bagian bawah tuh hampir 0,7 cm gitu ya. Oke. Di sini untuk 24 inch harganya lebih bersahabat sedikit guys, harganya di 3,5 juta, bersaing dengan seri ViewSonic yang VP2458 kalau nggak salah ya, kodenya kalau gua nggak salah. Dan itu udah di review ya guys ya, dan itu cukup banyak yang nonton, cukup banyak yang mau tahu juga. Itu keren sih menurut gue, itu juga salah satu yang monitor keren dan harus di side by side sama monitor ini. Cuma memang kembali lagi gue kasih tahu, height adjustment dari monitor ini sangat, gue bilang agak jelek. Memang untuk kelasnya memang agak jelek, tapi sisanya ciamik, bagus banget gue bisa bilang. Dan jadi di sini 3,5 juta, di sini kalian bisa dapetin di 5,6 juta. Sama-sama garansi 3 tahun. Oke? Dan di sini kalau kalian bisa perhatiin di 27 inch dan 24, gua ngerasa di 24 inch itu jauh lebih tajam. Mungkin dia pakai panel yang PPI-nya tetap sama, pixel per inch-nya itu sama, cuma di 27 agak di stretch. Sedangkan 24 inch agak lebih rapat gitu ya. Jadi kalau gue lihat di gambar yang sama, 24 inch jauh lebih tajam. Padahal ini sama-sama video 4K guys. Dan di sini juga nitnya 350. Gue nggak tahu sih, gue nggak ngerasa beda banget ya 350 dengan 250. Apakah bener? Ya. Ini 250 nit dan di sini juga ada sertifikasi dari Apple 85%, DCI P3-nya 85%, sRGB tetap 99%. Nah, di sini pribadi gue sih kalau kalian memang nggak butuh-butuh banget gede, gue rasa sih kalian bisa pilih yang 24 inch-nya. 24 inch-nya udah cukup mantep. Tapi tetap kalau gue lihat dari belakang, 27 inch jauh lebih megah dan lebih gimana ya, lebih gagah gitu, karena dia lebih gede dari belakangnya. Tapi dia juga nggak ada masalah sih guys, di 27 inch buat gua nggak ada masalah sama sekali. Tapi memang 24 inch jauh lebih tajam. Oke guys, dan karena ini mengaku sebagai monitor ultra sharp guys, gue pengen bandingin monitor ini dengan monitor biasa, kelas biasa. Gue pengen tahu sebenarnya ultra sharp itu seperti apa sih? Apakah itu semua hanya marketing? Nanti kita akan cek. Oke guys, di sini sih gue bandingin bukan sesuatu yang sebanding ya, bukan sesuatu yang comparable. Cuma gue pengen tahu apa yang Dell berikan dengan ultra sharp. Nah, di sini ada BenQ yang standar banget, biasa aja 250 nit juga. Tapi di sini gue bisa sadarin guys ya, BenQ 250 nit dengan Dell yang ultra sharp 250 nit. Dell ini terkesan lebih santai. Gue bisa bahasa gue begitu. Dia nggak terlalu melebih-lebihkan sebuah warna. Dan yang gue yakini pada saat kalian ngeprint biasanya di sini nih munculnya. Ini dikalibrasinya dengan bukan dikalibrasi. Ini dengan settingan sama, brightness 100 dan kontras 70. Jadi nggak akan ada bedanya. Jadi di sini gue bisa ngerasain detail yang jauh lebih detail menurut gue. Lebih detail dibanding monitor yang ini. Tapi monitor ini membuat segalanya lebih terang. Itu bedanya. Gue juga baru tahu kayak gitu. Tapi tetap ya guys ya, kalau kalian lihat dari depan, monitor bezel-less jauh lebih enak dilihat dibanding segala monitor yang ada chinnya. Itu yang gue bisa rasain. Dan memang ini menjual segalanya ke situ. Pasti lah guys ya, kalau kalian desain sesuatu, ini nggak harus BenQ ya guys. Ada LG di sini, ada AOC di sini yang punya chin seperti itu. Tetap gila ya. Yang nggak ada bezel, gila. Lu ngelihat akan ngerasa, wow, lu ngerasa kayak infinity display yang luar biasa megah, enak banget ngeliat warnanya. Ini juga videonya bagus, gue setel 4K di sini, mantep dua-duanya. Tapi bener, gue bisa bilang bahwa ultra sharp Dell itu adalah salah satu spesifikasi yang bukan hanya marketing aja, tapi bisa dilihat dengan mata telanjang yang nggak perlu dites dengan sebuah alat. Ini gue bisa lihat detail yang jauh lebih detail di sini. Bagaimana kalau kalian ngedit sebuah video, gue ngerasain pasti hal yang terbaik bisa kalian lihat di sini. Walaupun nggak comparable ya guys, sekali lagi. Ini bukan sesuatu compare yang seimbang. Seharusnya monitor Dell ini gue compare dengan VP2458. Mungkin ada di video berikutnya. Oke, gue cuma pengen tahu aja sih sebenarnya di sini ultra sharp itu seperti apa. Dan memang hasilnya ciamik dan mantep banget. Mantep, gue bisa bilang sih mantep banget. Oke guys, ini mungkin menjadi racun buat kalian yang memang di bidang profesional, yang membutuhkan segala macamnya detail, menunjukkan kepada customer yang terbaik dari segi desain, warna, dan hasil yang akan muncul di printer kalian pada saat kalian nunjukin ke customer kalian.
Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video barusan, kalian bisa support kita dengan like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng di sebelah tombol subscribe untuk dapetin update terbaru dari GTA ID. Dan di kolom komentar kalian bisa request ke kita barang untuk di-review. Kalian juga bisa isi kritik dan saran. Apapun pikiran kalian akan gue baca satu persatu. Di tahun 2020 ini, GTA ID mempunyai tema giveaway buat kalian subscriber dan viewer setia dari GTA ID. Buat teman-teman kalian yang punya produk yang mau di-review sama kita, kalian bisa kontak kita di email kita, ada di deskripsi di bawah. Dan kita hanya minta kalian mempersiapkan produk atau merchandise untuk di-giveaway kepada viewer dan subscriber setia GTA. Salam GTA dan tetap